Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka, perwakilan dari RA Terpadu Al-Madinah Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran yang kami beri nama UPIN. UPIN di sini adalah singkatan dari Ulat Pintar. Sebelum saya menyampaikan bagaimana cara membuat media pembelajaran dan penggunaan UPIN, saya akan menyampaikan manfaat dari penggunaan media pembelajaran UPIN. Yang pertama adalah mengenalkan konsep bilangan. Selanjutnya, mengenalkan bentuk-bentuk bilangan 1-10 sambil bernyanyi. Melengkapi urutan bilangan, menyusun urutan bilangan 1-10, membilang benda 1-10 menggunakan media konkret atau menggunakan benda konkret, melakukan operasi hitung sederhana, penjumlahan dan pengurangan, mengenal berbagai warna, mengenal bentuk geometri yaitu lingkaran, melatih pengembangan motorik kasar juga motorik halus, melatih kesabaran dan fokus pada anak-anak ketika beraktivitas. Media pembelajaran UPIN atau Ulat Pintar ini digunakan untuk usia 4-5 tahun atau tingkat sekolah TK kelompok A. Sekarang alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran UPIN atau Ulat Pintar ini adalah terbuat dari beberapa barang bekas, diantaranya ada kardus bekas kemasan makanan atau minuman, ada juga kardus bekas kemasan susu, kemudian ada stik es krim, tutup toples, ini kita gunakan untuk membuat pola lingkaran, kain flanel warna-warni, perekat, mata boneka, gunting, pensil, dan yang terakhir adalah tembak. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan media pembelajaran UPIN. Yang pertama adalah kita siapkan semua alat dan bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya langkah yang pertama adalah kita buat pola lingkaran menggunakan tutup toples yang sudah kita sediakan pada kardus bekas kemasan makanan atau minuman. Ini kita buat pola lingkaran sebanyak 11. Jadi jumlahnya 11, nanti yang satu kita gunakan sebagai kepalanya UPIN dan sisanya yang 10 lingkaran lagi kita gunakan sebagai badannya UPIN. Kalau sudah kita buat pola di atas kardus, kita gunting lingkarannya, kemudian kita lapisi dengan kain flanel warna-warni. Oke, selanjutnya kita tempelkan seperti ini 11 lingkaran yang sudah dilapisi kain flanel warna-warni tadi, kita susun seperti ini, membentuk, jadi menyerupai bentuk ulat. Makanya kami beri nama media pembelajaran Ulat Pintar. Ya, langkah selanjutnya kita buat angka. Di sini di kardus bekas kemasan susu kita buat angka 1-10 dengan ukuran yang berbeda. Kalau sudah, kita gunting sesuai pola angkanya. Setelah itu diberi perekat. Nah, nanti fungsinya akan kita tempelkan di sini. Jadi nanti angka yang sudah kita gunting, misalnya dia ada angka 1, kita lapisi kain flanel, kemudian kita beri perekat di bagian belakangnya. Nanti fungsinya untuk ditempel ke sini. Di angka 1 kita buat sampai 10. Nah, selanjutnya tadi kita membuat angka dengan ukuran yang berbeda. Ukuran yang lebih besar kita tempel di bagian yang depan. Nah, bagian sisi belakangnya
itu kita langsung tempel permanen di bagian belakang dari upin, sisi belakangnya. Kalau sisi depan tadi kita beri perekat, yang bagian sisi belakang kita tambahkan kantong di masing-masing badannya upin. Jumlahnya 10, kita beri kantong seperti ini. Untuk angkanya kita tempel permanen. Oke, langkah selanjutnya kita buat pola daun. Kita buat pola daun pada kain flanel yang berwarna hijau. Lalu kita tempelkan pada stik es krim seperti ini. Kita tempelkan pada stik es krim seperti ini. Karena ulat itu makan apa? Daun. Jadi nanti kita buatkan daunnya seperti ini. Jumlahnya adalah 55 stik es krim yang ditempeli pola daun. Ini nanti fungsinya adalah untuk membilang benda seperti ini. Ini berapa jumlahnya? Stik es krimnya ada berapa? 1. Kita masukkan pada kantong ulat pintar yang bertuliskan angka 1. Kemudian selanjutnya ini ada berapa daun? Ada berapa? 1, 2, ada 2. Kita masukkan ke kantongnya upin yang bertuliskan angka 2. Seperti ini nanti anak-anak membilang stik es krim yang sudah ditempeli pola daun sampai ke bilangan nomor 10. Selanjutnya kita buatkan dan kita pasangkan pola tanduk pada kepala upin, mata boneka, mulutnya senyum, kemudian kakinya pada setiap badan atau perutnya upin, dan terakhir ekornya. Oke, jadilah media pembelajaran upin. Media pembelajaran upin ini terdapat 2 sisi. Ini sisi depan. Sisi depan itu adalah yang ada perekatnya. Tuliskan bilangan 1 sampai 10 yang ada perekatnya. Jadi bisa dilepas pasang. Kemudian sisi yang belakang sama, ada lambang bilangan 1 sampai 10, tapi ini kita tempel permanen. Kemudian setiap badan atau perutnya upin ini terdapat kantong. Terdapat kantong. Ya, fungsinya untuk menggunakannya yaitu untuk penggunaan media pembelajaran upin bisa kita tempel di dinding kelas seperti ini. Yang kita pasang yang pertama yaitu sisi bagian depan dari upin yang ada perekatnya tadi ya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengenalkan bentuk-bentuk lambang bilangan 1 sampai 10 sambil bernyanyi. Nanti anak-anak diajak untuk mengikuti dan menirukan bentuk-bentuk bilangan 1 sampai 10 sambil bergerak. Artinya seperti ini. Menyanyikan bentuk-bentuk lambang bilangan. 1 seperti lidi, 2 seperti bebek wek wek, 3 seperti burung bisa terbang, 4 seperti kursi duduk yuk, 5 perutnya gendut, gendut seperti badut, 6 bolong di bawah, 7 seperti tembak dor dor, 8 telur ditumpuk, 9 bolong di atas, 10 lidi dan telur. Itu bentuk-bentuk angka. Setelah kita mengajak anak-anak untuk bernyanyi bentuk-bentuk lambang bilangan 1 sampai 10 sambil menirukan gerakan, kita selanjutnya menunjukkan kepada anak-anak lambang bilangan 1 sampai 10 yang ada pada upin. Kita sebutkan lambang bilangannya dari 1, 2, 3, 4 sampai lambang bilangan 10. Anak-anak
anak-anak diminta untuk menirukan. Guru menyebutkan lambang bilangan 1. Anak menirukan 1, 2, selanjutnya sampai 10. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dengan media pembelajaran ulat pintar ini atau UPIN ini, kita bisa meminta anak untuk melengkapi urutan lambang bilangan 1 sampai 10. Kita lepas beberapa lambang bilangan seperti ini. Kemudian kita meminta anak untuk melengkapi urutan lambang bilangan 1 sampai 10. Di sini ada angka 1. Setelah ada angka 1, angka 2. 2 itu yang seperti bebek. 3 seperti burung bisa terbang. Selanjutnya ada lambang bilangan 4. Bilangan 4 itu lambang bilangan 4 yang seperti kursi. Lambang bilangan 5 perutnya gendut seperti badut. Selanjutnya lambang bilangan setelah 5 yaitu 6. Itu yang bolong di bawah. 7 seperti tembak. 8 telur di tumpuk. 9 bolong di atas. 10 biji dan seperti itu. Dan selanjutnya untuk yang UPIN bagian sisi depan, setelah meminta anak-anak untuk melengkapi urutan lambang bilangan 1 sampai 10, kita juga bisa meminta anak-anak untuk menyusun urutan lambang bilangan 1 sampai 10. Kita lepas semua lambang bilangan ini kosong. Kemudian meminta anak-anak untuk menempel kembali, menyusun kembali menjadi urutan lambang bilangan 1 sampai 10. Seperti ini. Dari media pembelajaran UPIN ini yang bagian sisi depan, kita dapat mengenalkan kepada anak-anak berbagai macam warna. Kemudian kita juga bisa mengenalkan bentuk geometri yaitu lingkaran. Kemudian kita juga bisa mengenalkan bentuk-bentuk angka atau bentuk-bentuk lambang bilangan 1 sampai 10. Anak-anak juga dapat melakukan aktivitas yaitu melengkapi urutan lambang bilangan 1 sampai 10, menyusun urutan lambang bilangan 1 sampai 10, kemudian mengembangkan kemampuan motorik halus yaitu dengan cara memasang lambang bilangan yang ada perkatnya ini. Juga dapat melatih fokus dan kesabaran pada anak. Yang selanjutnya yaitu penggunaan dari media pembelajaran UPIN bagian sisi belakang. Jadi kita sudah menyiapkan makanannya UPIN berupa daun yang sudah kita tempel pada stik es krim seperti ini. Ini gunanya adalah untuk membilang benda. Ini jumlahnya berapa? 1. Kita masukkan pada kantong yang bertuliskan lambang bilangan 1. Begitu selanjutnya sampai lambang bilangan ke 10. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Kita masukkan pada kantong yang nomor 3. Itu selanjutnya anak-anak diminta untuk membilang benda dari 1 sampai 10 menggunakan stik es krim yang sudah kita beri dahulu. Anak-anak diminta untuk membilang dari lambang bilangan 1 sampai 10 menggunakan stik es krim yang sudah ditempeli bawah daun seperti ini. Selanjutnya media pembelajaran UPIN pada sisi bagian belakang ini bisa kita gunakan untuk mengenalkan pada anak-anak konsep operasi hitung sederhana, penjumlahan dan pengurangan. Seperti ini, misalnya 3 ditambah 2 sama dengan, anak bisa membilang menggunakan stik es krim yang sudah kita siapkan. 1, 2, 3. Stik es krim kita masukkan ke kantong yang bertuliskan lambang bilangan 3 ditambah 2. 1,
2. Masukkan ke kantong yang bertuliskan nomor bilangan 2. Kemudian Ana diminta untuk menghilang benda. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 ditambah 2 hasilnya adalah 5. 5 yang seperti apa bentuknya? 1, 2, 3, 4, 5 yang bentuknya kecil seperti ini. Kita juga bisa mengenalkan pada anak operasi hitung pengurangan, misalnya 6 dikurangi 4. Anak menghilang aplikasinya sejumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan ke kantong supin yang bertuliskan nomor bilangan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi 4, berarti supinnya kita ambil 4. 1, 2, 3, 4. Masih berapa? 1, 2. Nah, itu yang seperti itu. 1, 2. Seperti ini. Jadi media pembelajaran UPIN yang sisi bagian belakang atau yang ada kantongnya, ini bisa digunakan untuk mengenalkan anak-anak untuk membilang benda 1 sampai 10 menggunakan PDFin. Juga dapat kita gunakan untuk mengenalkan kepada anak-anak melakukan operasi hitung sederhana baik penjumlahan maupun pengurangan. Demikian presentasi media pembelajaran UPIN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.